Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menghidupkan ya modul LPD dengan tipe XHM609 ya. Jadi ini tidak nyala ataupun tidak hidup. Oke, langsung saja kita tes dulu ya, apakah benar mati atau nyala. Kita akan sambungkan ke tegangan. Kita cek dulu tegangannya. Ini tegangannya 51,4 ya. Jadi ada tegangan ini. Jangan sampai nggak ada tegangan. Oke, kita sambungkan di sisi inputnya. Tidak nyala ya. Satu lagi. Sama, tidak nyala. Oke. Untuk hal seperti ini, langkah yang akan saya lakukan adalah kita akan beri arus yang besar ya ke sisi supply untuk controllernya. Ini tegangannya 5 volt ya, karena dilihat dari tegangan untuk relaynya ini 5 volt DC ya. Jadi kita akan kasih arus yang tinggi dari step down ini. Oke, kita coba pakai baterai ya. Ini yang murah saja, tapi kalau misalkan ada punya ember itu lebih bagus. Kita cek ya, apakah LPD ini masih bisa terselamatkan. Kalau masih bisa nyala berarti alhamdulillah masih bisa dipergunakan. Untuk negatif biasa dimasukkan ke negatif ya, negatif sisi input. Dan untuk plusnya kita bisa tempel di induktor ataupun di kapasitor yang out untuk supply controller dari LPD ini ya. Oke, langsung saja. Kalau misalkan ada yang short, pasti ada part yang mengeluarkan asap. Oke, kalau misalkan tidak tapi masih nyala berarti ada yang putus di dalam spare partnya. Oke, langsung kita sambungkan ya. Untuk positifnya saya sambungkan di induktor ya. Nah, ini kelihatannya masih bisa dipergunakan. Ini kenapa PCC-nya belum terbaca, karena sensor untuk tegangannya tidak terhubung, jadi hanya untuk menghidupkan controller LPD-nya aja ya. Oke, untuk yang satu lagi kita cek dulu ya, apakah masih bisa diselamatkan juga. Sama ya, mau di induktor boleh sebelah sini atau sebelah sini, ataupun di kaki plus kapasitor yang kecil ya, yang out dari step down ini. Kita sambungkan. Alhamdulillah ini juga masih nyala. Langkah selanjutnya, kalaupun misalkan mau dinormalkan boleh. Biasanya IC
step-down ini tipenya XL7005A, tapi baiknya kita pergunakan PCC eksternal ya, agar lebih awet. Karena kalau misalkan pakai step-down bawaan ataupun diganti, pasti kumat lagi. Jadi saya biasanya menggunakan PCC eksternal, menggunakan charger HP. Charger HP seperti ini ya, bebas ya. Pokoknya voltasenya 5 volt. Oke. Langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel ya, kabel bekas juga tidak apa-apa. Untuk sisi positifnya biasanya yang merah ya, kita hubungkan ke kaki kapasitor yang kecil ini ya, yang positif. Jangan sampai terbalik. Bisa dilihat tanda positifnya tidak ada tanda putih, yang negatifnya ada tanda putih di bodi kapasitornya ya. Oke, kita colokkan ya untuk mengecek kembali apakah masih nyala. Ya, nyala ya. Terus untuk sisi pengecekan pembacaan tegangannya ataupun untuk mengaktifkan sensornya, kita sambungkan kembali ya di sisi input. Ini untuk pembacaan tegangan ya, bukan supply ya. Kalau supply untuk LPD nya ini ya 5 volt menggunakan charger HP. Oke, kita sambungkan. Kalau misalkan keluar angka berarti normal ya, dan bisa digunakan kembali. Oke, seperti ini ya. Jadi masih bisa dipakai. Oke, jadi ini lebih dijamin lebih awet karena PCC nya konstan 5 volt tetap dibandingkan menggunakan step down ini, karena biasanya kerusakan IC step down ini karena voltasenya terlalu tinggi, apalagi yang main di 48 volt ya, itu voltasenya bisa mencapai 50 volt lebih, mengakibatkan IC step down ini bekerja ekstra. Oke, ini sudah bisa dipakai kembali ya. Terus untuk lebih lanjutnya kita adjust dulu ya voltasenya, apakah bisa bekerja atau tidak, dilihat dari lampu ataupun suara dari relay ini ya. Oke, kita turunkan ya tegangannya ya. Kita cek dulu ini di batas bawah berapa. Di 48 volt ya, berarti di 48 volt dia harus off, tidak connect relaynya ataupun mati. Nah, ini berarti sudah normal kembali ya, meskipun pakai PCC eksternal ya. Oke, kita on kan kembali. Kita lihat dulu ini di 0,5 ya, berarti selisihnya 0,5, berarti 48,5. Ini harus on kembali. Kita tunggu. Nah, ini sudah normal kembali ya, jadi bisa dipakai kembali. Ini dijamin lebih awet. Dan untuk lebih amannya IC step down ini kita buang saja ya, kita copot sama dioda ini, sama dioda ini juga, tapi yang utama yang ini, agar tidak mengganggu ke pembacaan tegangan dan tidak mengganggu supply untuk
di sisi input untuk menghidupkan controller LPD ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.